Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu membaca dan menerjemahkan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sampai pada halaman 17, Al-Ma'qidur Rabi', simpul atau prinsip yang keempat di dalam upaya untuk mengagungkan al-ilm. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqidur Rabi'u sarafa ila ilmi al-Qur'an was sunnati. Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa baqil ulumi imma khadimun lahuma fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmati au ajnabiyyun anhuma fala yadurrul jahlu bihi wa ma ahsana qawla Iyadin al-Yahsubi fi kitabihi al-ilmu fi aslain la ya'duhuma illa al-mudillu anit tariqi al-lahibi ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi wa qad kana hadha huwa ilmu salaf wa alaihim rahmatullahi thumma kathura al-kalamu ba'dahum fima la yanfa'u fal ilmu fi salafi aktsaru wal kalamu fi man ba'dahum aktsaru. Qala Hamadi Zaid li Ayyuba as-Sakhtiyani al-ilmu al-yawma aktsaru aw fima taqaddama faqala al-kalamu al-yawma aktsaru wal ilmu fima taqaddama aktsaru. Simpul yang keempat, berpalingnya memalingkan semangat kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat kaitannya kembalinya kepada firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sisa ilmu bisa jadi sebagai pembantu atas keduanya.
dan maka diambil darinya apa yang dapat merealisasikan dari pelayanan tersebut, melayaninya, atau yang asing dari keduanya, dan tidaklah memudaratkan kebodohan darinya dengannya. Dan sebagaimana yang perkataan dan alangkah bagusnya, alangkah baiknya perkataan ayat al-Yahsubi dalam kitabnya al-Ilma, ilmu dalam dua asal, tidak melewati keduanya kecuali orang yang sesat dari jalan dari jalan yang jelas. Ilmu kitab dan ilmu sunnah, ilmu athar yang disandarkan dengannya disandarkan dari tabi'in dan dari para sahabat. Dan sungguh ilmu ini ilmu dari salaf yang Allah merahmati mereka, semoga Allah merahmati mereka. Kemudian semakin banyak perkataan setelahnya di dalamnya yang tidak bermanfaat. Dan ilmu maka ilmu di dalam para salaf lebih banyak, dan perkataan pada setelah mereka lebih banyak. Berkata Hamad ibnu Zaid, aku berkata kepada Ayyub al-Sakhtiyani, apakah ilmu hari ini lebih banyak daripada yang sebelumnya? Maka beliau berkata, ilmu al-kalam pada saat ini lebih banyak, dan ilmu pada apa yang telah terdahulu lebih banyak. Ahsant. Qala al-musannif rahimahullah hafizahullah taala, al-maqidur rabi'u sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani was sunnah. Simpul yang keempat di antara simpul-simpul pengagungan atau yang bisa mengantarkan pengagungan terhadap ilmu adalah sarful himmah, memalingkan semangat atau tekad fihi, di dalamnya, di dalam apa? Menuntut ilmu, memalingkan tekad dalam ilmu tersebut kepada ilmu Al-Qur'ani was sunnati, kepada ilmu Quran dan sunnah. Dan ini insyaallah adalah prinsip dasar di dalam kita beragama. Dan para ulama kita menyebutkan bahwasanya ilmu itu pondasinya hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, al-ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulnya. Nah, kemudian beliau menambahkan atau menjelaskan pada poin yang keempat ini, inna kulla ilmin nafi'in, sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat, maradduhu, kembalinya, ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa baqil ulumi, sedangkan sisa ilmu-ilmu lainnya, ya, selain kalamullah dan kalam Rasul, imma khadimun lahuma, maka boleh jadi ia sebagai pelayan bagi keduanya. Lahuma kembali kepada mana? Kalamullah dan kalam rasuluhu, kalamu rasulihi. Ya, fayu'khadhu minhu, maka ilmu semacam ini pun diambil darinya. Ma tatahaqqaqu bihil khidmatu,
apa-apa yang bisa merealisasikan dengannya pelayanan. Artinya apa? Dengan ilmu tersebut bisa menjadi pelayan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ilmu alat, misalnya bahasa Arab, mustahil Al-Quran dan As-Sunnah bisa dipahami tanpa belajar bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk ilmu apa? Yang jadi khadimun lama. Ya, nasi dasarnya tujuan utamanya adalah kalamullah dan kalam Rasul. Cuman untuk sampai kepada kalamullah dan kalam Rasul ini banyak harus dibantu. Ya, harus dibantu. Nah, pembantu-pembantu inilah yang disebut dengan ilmu itu tersebut. Dan contoh lagi ilmu apa? Ilmu hadis. Ya, mustalahul hadis. Kita nggak akan mungkin bisa mencapai hadis yang sahih tanpa melewati ilmu hadis. Meskipun terkadang di zaman ini kita taklid banyakannya pada para ulama hadis. Ya, Syekh Fulan mensahihkan hadis, maka kita mengikutinya. 6. Dan juga ilmu fikih, ilmu yang terkait dengan muamalah, terkait dengan ibadah. Ini juga apa? Kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu-ilmu yang menjadi penopang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini termasuk ilmu yang bermanfaat pula. 6. Jadi ilmu selain Al-Quran dan Sunnah, yang pertama khadim Al-Quran dan As-Sunnah. Au ajnabiyun, sedangkan yang kedua, kalau dia bukan Quran Sunnah dan dia bukan penopang Quran Sunnah, maka dia ilmu yang lain, ilmu yang asing. Ya, ajnabiyun anhuma, dari keduanya, asing dari keduanya. Anhuma kembali kepada kalamullah dan kalam Rasul. Fala yadhurrul jahlu bihi, maka tidak memadaratkan bodoh terhadapnya. Ya, jadi kesimpulannya ada 3 ilmu ya. Ilmu yang paling utama Quran dan Sunnah, dan ini adalah menjadi tujuan utama. Yang kedua ilmu yang melayani, khadimun, yang menopang. Ya, dan ini insyaallah sama juga keutamaannya. Dan yang ketiga ilmu selain yang 2 tadi, bukan Quran dan Sunnah dan bukan penopang Quran dan Sunnah. Maka kita nggak tahu ilmu yang ketiga tidak membahayakan diri kita. Nah, berarti apa? Berarti mafhumnya kalau kita nggak tahu 2 ilmu yang disebutkan di awal, bahaya. Kita nggak tahu ilmu tentang Quran dan Sunnah dan kita nggak tahu ilmu yang menopang keduanya, maka bahaya. Nah, kemudian al-mu'allif berkata, wa ma ahsana qaula Iyadhin al-Yahsubi fi kitabihil ilma. Alangkah baiknya ucapan Iyad al-Yahsubi di dalam kitabnya Al-Ilma. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma. Ilmu itu ada pada 2 pokok. La ya'duhuma, yang tidak ya'du. Tadi apa? Melewati. Ya. Dari kata apa? Ada ya'du. Ya'du. Melewati? Lari? La ya'duhuma, yang tidak lari dari keduanya, yang tidak lari. Nah, wallahu alam. Ada juga bisa makna apa? Ada, ma'ada. Ada termasuk adatul istina kan? Wallahu alam, bisa juga kita maknai la ya'duhuma, tidak ada selain keduanya. Wallahu alam. Al-ilmu fi aslaini, ilmu itu ada pada 2 pokok yang tidak ada selain keduanya. Selain kedua pokok ini enggak ada. 6. Illal mudhillu, kecuali orang yang al-mudhillu. Apa? Sesat itu dhal. Al-mudhillu menyesatkan, atau bukan orang ya, kecuali sesuatu yang menyesatkan anit tariqil lahibi, dari jalan yang lurus. Ya. Berarti ilmu itu ada pada 2 pokok ini. Selainnya
ilmu yang menyesatkan dari jalan yang al-wadih, al-lahib, al-wadih, yang jelas. Apa dua ilmu tersebut? Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Ilmu kitab dan ilmu athar. Ilmu athar mencakup ilmu sunnah yang sungguh telah disandarkan an tabi'in, dari tabi'in, an sahibi, dari sahabat. Dari siapa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Waqad kana hadha huwa ilmu salafi alaihim rahmatullah. Dan inilah ilmunya salaf, semoga rahmat Allah atas mereka. Ilmu Quran dan ilmu sunnah. Thumma kathural kalam, kemudian banyak pembicaraan ba'dahum, setelah mereka. Setelah siapa? Salaf, fi ma la yanfa'u, apa yang tidak bermanfaat. Setelah zaman salaf banyak ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Fal ilmu fi salafi aktsaru wal kalamu fi man ba'dahum aktsaru. Maka ilmu pada salaf itu lebih banyak, sedangkan kalam, pembicaraan pada orang-orang setelah mereka lebih banyak. Nah, inilah hakikat kenyataan yang ada. Ya, kalau kita lihat penjelasan para salafus saleh itu sederhana, simple, tidak terlalu panjang lebar. Ya. Adapun di zaman setelah salaf, maka banyak sekali pembicaraan-pembicaraan, perincian-perincian yang mungkin sebagiannya tidak terlalu bermanfaat. Wallahu a'lam. Qala Hammad bin Zaidin, berkata Hammad bin Zaid rahimahullah, qultu li Ayyub as-Sakhtiyani, aku berkata kepada Ayyub as-Sakhtiyani, al-ilmul yauma. Tadi kenapa dibaca al-yauma? Dharaf, maf'ulun fih. Ya. Al-ilmu al-yauma, ilmu pada hari ini, aktsaru au fima taqaddama, ilmu pada hari ini apakah lebih banyak atau pada zaman yang telah berlalu. Ya. Padahal Ayyub as-Sakhtiyani termasuk di antara salaf. Ya, wallahu alam, kalau nggak salah di era tabi'in atau setelahnya. Ayyub as-Sakhtiyani. Ini Hamad bin Zaid bertanya kepada Ayyub as-Sakhtiyani, apakah ilmu pada hari ini di zaman kita ini lebih banyak atau ilmu pada zaman yang terdahulu? Faqal, maka beliau mengatakan, al-kalamul yauma aktsaru wal ilmu fima taqaddama aktsaru. Ya. Kalam pada hari ini lebih banyak, sedangkan ilmu pada apa yang telah terdahulu lebih banyak. Berarti intinya banyakan mana? Ilmu terdahulu atau ilmu yang sekarang? Ilmu yang terdahulu. Ya, ilmu yang dalam artian banyak itu ya yang manfaat. Ya, kalau bukan berarti banyak itu secara jumlah. Karena apa? Kalau kita timbang jumlah Al-Qur'an, karena kita kembali kepada ilmu yang menjadi pokok dua tadi kan, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah terbatas. Al-Qur'an itu ya cuma 30 juz. Sunnah ya kalau dikumpulkan mungkin ya berapa juta, itu tanpa, itu dengan pengulangan. Kalau tanpa pengulangan ya Sahih Bukhari itu pun juga ada pengulangannya 6.000 sekian. Ya, jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah terbatas. Jumlahnya ya mandek segitu. Nah, sedikit atau banyak ini ya bisa dikatakan sedikit. Ya, sedangkan ucapan para salaf lebih banyak lagi. Ya. Maka yang dimaksud ilmu di sini, Allahu a'lam bishawab, banyak dari segi apa manfaatnya. Jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah yang jumlahnya terbatas itu lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan ucapan selain para salaf terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun jumlah mereka atau jumlah ucapan mereka banyak, tapi dibandingkan dengan manfaat Quran dan Sunnah, ini jauh lebih manfaat Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, meskipun tidak bisa kita pungkiri, kalau kita mau memahami Al-Quran dan Sunnah ya harus melewati pemahaman para salaf. Ya,
kita harus memahami melalui pemahaman para salaf, dan kita harus membaca penjelasan uraian mereka. Ya, satu ayat mungkin kalau dijelaskan bisa beberapa lembar. Ya, penjelasannya para salafus saleh. Nah, jadi intinya wallahu a'lam bishawab, manfaat yang ada pada Al-Quran dan Sunnah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan ucapan selain Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya, kalau kita mau mengagungkan ilmu, maka kita harus memalingkan tekad kita untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, dan apa-apa yang bisa menyampaikan pada Al-Quran dan As-Sunnah, menopang keduanya dari ilmu-ilmu alat dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, fadhal lanjut. Al-maqidul khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'qidul khamisu sulukul jaddati al-musilati ilaihi. Likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Faman salaka jaddata matlubihi awqafathu alaihi. Waman adala anha lam yadhfar bimatlubihi. Wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsuda. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'bin kathirin. Wa qad dzakara hadha at-tariqu bilafdhin tariqa. Wa qad dzakara hadha at-tariqa bilafdhin jami'in mani'in Muhammadu Murtada ibn Muhammadin Muhammadin Az-Zabidiyyu sahibu tajil arusi fi manzumatin lahu tusamma alfiyatus sanadi alfiyatus sanada alfiyatus sanadi yaqulu fiha fama hawal ghayata fi alfi sana syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsana bihifdhi matnin jami'in lirraji'i ta'khudhuhu ala mufidin nasihi fa tariqul ilmi wa jaddatuhu mabniyatun ala amrayni man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaihi. Simpul yang kelima yaitu menempuh jalan yang dapat mengantarkan padanya. Bagi setiap yang dicari terdapat jalan yang mengantarkan padanya. Maka barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dicari, ia akan ia akan sampai padanya. Dan barang siapa yang melenceng darinya, ia tidak akan beruntung pada yang dicari. Dan sesungguhnya bagi ilmu terdapat jalan, maka barang siapa yang salah, melakukan kesalahan, meleset, ia akan tersesat dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Dan terkadang ia mendapatkan faedah sedikit bersamaan dengan capek yang begitu banyak. Dan telah disebutkan jalan ini secara lafadz dengan lafadz jami, yakni keseluruhan yang mengumpulkan mani yang mencegah Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidiyyu, yakni pemilik kitab Al-Arus di dalam madhumai dalam dair beliau dengan Alfiyatus Sana, beliau berkata di dalamnya,
maka apa-apa yang mengumpulkan tujuan pada 1000 tahun seseorang, maka ambillah pada setiap ilmu kebaikannya. Kalau apa-apa berarti failnya nggak ada. Kalau fama maka apa-apa yang mengumpulkan berarti failnya dhamir mustatir takdir dua kembali kepada ma. Nah, sedangkan di sini ada syaksun sebagai apa? Fa'il. Berarti ma itu pastinya apa? Ma lim nafi ma nafiyah. Maka tidaklah syaksun seseorang mengumpulkan tujuannya dalam 1000 tahun. Jadi seseorang failnya. Tidak mungkin seseorang itu mengumpulkan semua tujuannya dalam 1000 tahun. Berarti langsung maka ambillah dari setiap ilmu kebaikannya Ahsan yang terbaik dengan menghafal matan seluruhnya yang mengumpulkan untuk yang roji. Engkau mengambilnya di atas orang yang memberi faidah lagi memberi nasihat. Maka jalan sebuah ilmu dan sama jalannya itu dibangun di atas dua perkara. Karena siapa yang mengambil dengan keduanya, maka ia termasuk orang yang mengagungkan ilmu. Dikarenakan ia mencari ilmu dimanapun ia di mana ia memungkinkan baginya untuk sampai padanya. Selanjutnya di sini al-mu'allif menyampaikan al-maqidul khamis, simpul pokok yang keempat, sulukul jadatil musilati ilaih. Hendaknya orang yang ingin mengagungkan ilmu menempuh jalan yang sampai kepadanya, yang menghantarkan kepadanya. Qala hafidhahullah likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Segala sesuatu yang dicari, matlub yang diinginkan, itu ada jalan yang bisa menghantarkan padanya. Artinya apa? Semua yang kita inginkan itu pasti ada jalannya. Faman salaka jadata matlubihi au qafathu alaihi, maka siapa yang menempuh jalan yang dia inginkan, au qafathu alaihi, maka jalan itu akan menghentikan dirinya. Artinya apa? Ia akan sampai, ya, au qafathu ilaihi. Wa man adala anha, dan siapa yang berpaling darinya, anha kembali kepada apa? Jadata maglubihi, ya, berpaling dari jalan yang diinginkan, lam yadfar bimadlubihi, maka ia tidak beruntung dengan apa yang ingin ia cari. Ya, kalau kita masukkan ke dalam contoh ini, kaidah ini ilmu, maka siapa yang ingin mencari ilmu, maka ada jalan yang akan menghantarkan padanya. Nah, orang kalau tidak menempuh jalan yang bisa mengantarkan pada ilmu, ya tidak akan sampai kepada ilmu. Ya, siapa yang menempuh jalan tapi bukan jalannya ilmu, ya tidak akan sampai kepada ilmu. Ini yang dimaksud dengan waman adalah anha. Siapa yang berpaling dari jalannya. Ya, jalurnya ilmu misalnya lurus, ya. Kamu cari apa? Cari ilmu. Di mana jalurnya? Tahu. Mana? Lurus saja. Nah, ini dapat kalau lurus terus sampai kepada ilmu. Tapi ternyata dia berpaling dari jalur tersebut, ya, maka dia tidak akan sampai kepada ilmu. Nah, wa inna lil ilmi tariqan,
Sesungguhnya ilmu itu memiliki jalan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsuda." Maka siapa yang meleset ya dari jalur tersebut, dhalla, ia akan tersesat dan ia tidak akan meraih apa yang diinginkan. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan, namun barangkali ia mendapatkan faedah sedikit. Ya, ma'ata'abin katsirin, dengan lelah yang banyak. Karena sudah jalan, mungkin di situ ada sedikit manfaat. Wa qad dzakara hadha at-tariqa bi lafdhin jami'in mani'in. Dan sungguh telah menyebutkan jalan ini dengan lafaz jami' mani'. Jami' secara lafziyah artinya mengumpulkan, mani mencegah. Tapi ini sudah menjadi istilah tersendiri. Ya, istilah-istilah dalam ilmu di dalam agama kita ini para ulama kita menyebutkan istilah yang terbaik atau ta'rif ya, definisi yang terbaik itu jami' mani. Ya. Jami' itu mengumpulkan, jadi semua terkumpul, mani dan terhalang. Dan ada penghalangnya. Wallahu alam, yang anak ingat misalnya ya, manusia. Apa definisi manusia? Definisi manusia apa misalnya? Makhluk misalnya. Makhluk. Maka makhluk ini jami', ya, dia mengumpulkan. Artinya benar manusia itu makhluk, tapi dia nggak mani. Kenapa? Karena makhluk itu bukan hanya manusia. Makhluk yang berdiri misalnya. Manusia itu apa? Makhluk yang berdiri. Ya, makhluknya sudah benar, tapi berdirinya tidak mani. Karena apa? Karena hewan juga ada yang berdiri. Ya, dan mungkin juga makhluk termasuk pohon yang tegak berdiri. Tapi ketika didefinisikan manusia itu dengan hayawanun, ya, hayawan, makhluk yang bernyawa, berarti selain makhluk bernyawa nggak masuk manusia. Kemudian apa? Natiqin, hayawanun natikun, natik yang bisa berbicara. Nah, ini sudah jami' mani. Ya, jadi definisi manusia itu apa? Makhluk hidup yang berbicara. Sudah singkat, padat. Nah ini istilah ya. Nanti antum kalau mau baca-baca tafadhol, jami' mani itu maksudnya kurang lebih seperti itu. Jami' itu yang mengumpulkan, mani itu yang mencegah. Nah, Muhammad Murtada Ibnu Muhammadin Az-Zabidi, sahibu Tajil Arus, ya, dikenal dengan Az-Zabidi, yaitu pemilik atau yang menulis kitab dalam kamus ya. Tajil Arus termasuk diantara kamus yang besar ya. Tajil Arus fi manzumatin lahu, di dalam manzumah beliau, tusamma Alfiyatus Sanad, yang dinamakan dengan Alfiyatus Sanad. Yaqulu fiha, beliau mengatakan di dalam alfiyahnya, fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhud min kulli fannin ahsanah. Maka tidaklah bisa mengumpulkan tujuan ya atau puncak keinginan dalam 1000 tahun seorang pun juga. Ya, syakhsun sebagai fa'il dari hawa. Fama hawa syakhsun al ghayata fi alfi sanah. Maka tidaklah seseorang bisa mengumpulkan tujuannya dalam 1000 tahun. Ya mustahil. Ya, orang itu keinginannya banyak, tapi nggak bisa dia hidup selama 1000 tahun. Berarti apa? Waktunya sedikit. Sehingga fakhud min kulli fannin ahsana, maka ambillah dari setiap fan, setiap disiplin ilmu, ahsanah, yang terbaik. Yang terbaik. Dan kita kembali kepada Al-Maqidur Rabi' sebelumnya,
Fan yang terbaik ya Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang terbaik adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dengan cara apa? Bihifdzi matnin jami'in lirrajihi, dengan menghafal matan jami' yang mengumpulkan lirrajih, bagi yang rajih, ta'khudhuhu ala mufidin nasihi, yang engkau ambil dari seorang yang memberikan faidah lagi memberikan nasihat. Nanti akan diterangkan oleh al-muallif hafizahullah taala syair dari Az-Zabidi rahimahullah ini. Fatariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrayni. Nah, ini ringkasannya. Maka jalan menuju ilmu itu dibangun atas dua perkara. Man akhadha bihi ma kana mu'azziman lil ilm. Maka siapa yang mengambil dua perkara tersebut, maka ia mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaihi, karena ia menuntut ilmu dari sesuatu yang memungkinkan untuk sampai kepadanya. Taib. Lanjut ya. Fa'ammal amrul awalu fahifdhu matnin jami'in lirraji fala budda man hifdhin min hifdhin wa man dhanna annahu yanalu al-ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhalan wal mahfudhu muawwali wal mahfudhu al muawwalu alaihi wal matnu al jami'u lirrajihi ay al mu'tamadu inda ahlul fanni inda ahlil fanni. Wa ammal amru tsani fa'akhdhuhu ala mufidin nasihin fatafza'u ila shaykhin tatafahhamu anhu ma'aniyahu yattasifu bi hadaini al-wasfain. Adapun perkara yang pertama, adapun perkara yang pertama adalah dengan menghafal matan, mengumpulkan yang rajih, dan harus dengan dihafal. Harus dengan menghafal. Dan barang siapa yang berprasangka bahwasanya ia mendapatkan ilmu tanpa menghafal, sesungguhnya ia menuntut dia mengambil muhalan, menuntut sesuatu yang mustahil. Dan sesuatu yang dihafal yang pertama yang disandarkan atas yang mengumpulkan yang rajih adalah mu'tamad. Mu'tamad itu yang diakui, yang dijadikan sandaran kepada ahli ilmu, yang dijadikan sandaran bagi ahli ilmu, di sisi ahli ilmu. Adapun perkara yang kedua, maka mengambilnya atas sesuatu yang bermanfaat, seseorang yang memberi manfaat dan memberi nasihat. Fatafza'u ila faza'a ilaihi, maknanya luju, laja ilaihi, maka engkau merujuk kepada syekh yang dengannya engkau
dengannya engkau memahami apa yang makna-maknanya. Dan ini tersifati dengan dua sifat. Baik. Langsung aja. Wa awwaluhuma al-ifadatu wa hiya al-ahliyatu fil ilmi fayakunu mimman 'urifa bi talabil ilmi wa talaqqihi hatta adraka fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi wal aslu fi hadha ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin qawiyyin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum wal ibratu bi umumil khitabi la bi khususil mukhatabi fala yazalu min mu'alimil ilmi fi hadhihi al ummati ay ya'khudhahu al khalifu 'anis salifu Fala yazalu min ma'alimil ilmi. Ma'alim. Oh ma'alim. Fala yazalu min Harusnya mu'allim pas. Tapi kalau alama yu'alim apa? Ma'alim ma'lam. Nah, min ma'alim ilmi fi hadhihi ummah. fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhihi al-ummati ay ya'khudhahu al-khalifu 'anis salifu. Amma al-wasfu thani fahuwa an-nasih. Amma al-wasfu thani fahuwa an-nasihatu wa tujma'u ma'nayayn ithnayn ahaduhuma salahiyatu syaikhi liqtida'i bihi walihtida'i bihadihi wa dallahu wa dallihi wa samtihi wal akharu ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'limi bihaythu yuhsinu ta'limal muta'allimi wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu wafqa tarbiyatil ilmiyati allati dzakaraha asy-Syatibiyyu fil muwafaqati. Dan yang pertama yaitu memberi faidah, dan itu adalah keahlian di dalam ilmu. Maka ada di antara orang-orang yang dikenal, maka ia di antara orang-orang yang dikenal sebagai penuntut ilmu dan bertalaki kepadanya sampai ia menjumpai, sampai ia diketahui. Maka jadilah baginya ini kekuatan, keahlian yang kuat di dalamnya, dan pokok dalam masalah ini yaitu apa yang dikeluarkan dari Abu Daud oleh Abu Daud di dalam sunannya dengan sanad yang kuat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian mendengarkan dan ia didengarkan dari kalian dan didengarkan dari orang-orang yang mendengarkan dari kalian. Dan ibrah itu diambil dengan umumnya khitab, yakni perbicaraan, tidak dengan khususnya yang diajak bicara. Maka senantiasa dari ma'lam, yakni apa, tempat ilmu. Simbol-simbol ilmu di dalam umat ini, bahwa ia mengambil bahwa orang khalif yakni orang yang setelahnya
mengambil ilmu dari yang salif, yang sebelumnya, orang-orang yang sebelumnya. Adapun sifat yang kedua yaitu nasihat, dan dikumpulkan pada dua makna. Yang pertama yaitu kesolehan syekh terhadap pemberian untuk diteladani dan untuk dicontoh. Tidak itu mengambil petunjuk dengan petunjuknya dan ya petunjuk dan wasamti ini dan akhlaknya. Dan yang lainnya yaitu mengetahuinya dengan mengetahui metode pembelajaran, pengajaran, di mana ia memperbagus pelajaran orang-orang yang belajar. Ia baik di dalam mengajarkan orang yang belajar, dan ia mengenal apa yang dapat memberikan ia maslahat padanya dan apa-apa yang memberikan madarat padanya, sesuai dengan tarbiyah ilmiah yang disebutkan oleh Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Nah, jadi di sini al-mu'allif menyebutkan yaitu ada dua perkara yang bisa menjadikan seseorang menempuh jalur ilmu yang benar. Kesimpulannya apa? Menghafal matan, dan yang kedua mengambil dari guru. Itu kesimpulannya. Ya. Kita baca lagi, tidak apa-apa. Fa ammal amrul awwal, ya. Tadi itu ya. Ini baca juga ya. Fa ammal amrul awwal. Maka perkara yang pertama, ya, perkara yang pertama dari apa? Dari sesuatu yang bisa menjadikan seseorang menempuh jalur ilmu. Jadi kan pembahasan terakhir dari yang dibaca Reza itu. Ya. Mabniyatun ala amrayni. Tariqul ilmi mabniyatun ala amrayni. Jalur ilmu itu dibangun atas dua perkara. Perkara yang pertama, hifdzu matnin jami'in lirrajihi. Menghafal matan yang jami' rajih. Fala budda min hifdin, maka harus dengan menghafal. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhala. Maka siapa yang mengira ia bisa meraih ilmu tanpa menghafal, maka sungguh ia telah mencari atau menuntut sesuatu yang mustahil. Ya, dari dulu para ulama itu ya menghafal. Ya. Jadi pingin menjadi seorang alim tapi enggak pingin tidak dengan menghafal, mustahil. Mustahil bisa menjadi seorang alim. Nah, kemudian apa yang dihafal? Wal mahfudul muawwalu, yang dihafal yang dijadikan sebagai sandaran alaihi atasnya, huwal matnul jami'ul rajih, adalah matan yang jami' untuk yang rajih, ay al mu'tamadu inda ahlil fanni, yaitu yang diakui, al mu'tamad yang diakui, yang menjadi sandaran bagi ahli al-fan, ahli ilmu. Nah, jadi di sini wallahu alam dalam bidang-bidang ilmu ini sudah masuk kepada apa namanya fan, ya. Fan itu bidang atau disiplin ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah itu pondasinya. Tapi dari Al-Quran dan As-Sunnah itu apa? Ada beberapa disiplin ilmu. Ada ilmu akidah, ada ilmu lughah, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu Al-Quran, ya. Nah, maka masing-masing itu ada matannya. Ya, matan dalam bidang ilmu hadis, matan dalam bidang akidah, matan dalam bidang fikih. Nah,
Maka matan-matan di setiap disiplin ilmu tersebut itulah yang sepatutnya dihafal. Ya, kalau di zaman sekarang misalnya yang populer Ushulus Salasah, Al-Qawaidul Arba, ini matan ilmu apa? Akidah, ilmu tauhid. Ya, meskipun penulisnya bukan termasuk kalangan ulama salaf. Tapi intinya apa? Ada yang dihafal. Nah, jadi orang kalau mau sukses dalam menuntut ilmu, maka dia menghafal diantaranya matan. Dan ini pembahasan yang cukup panjang ya, tapi intinya menghafal. Wa ammal amru tsani, adapun perkara yang kedua, selain menghafal, maka fa'akhduhu ala mufidin nasihin. Ia mengambil matan tersebut, akhduhu. Hu kembali kepada apa? Al-matnu al-jami'u lirrajih. Ya, al-matnu al-jami'u lirrajih. Maka ia mengambil matan tersebut dari seorang mufid, seorang guru yang bisa memberikan faedah, nasihin dan memberi nasihat. Nah, ini idealnya ya. Jadi guru yang memang benar-benar mumpuni. Fatafza'u ila syaikhin tatafahamu anhu ma'aniyahu. Maka engkau merujuk kepada syekh, seorang guru yang engkau bisa memahami dengannya. Jadi kalau cuma menghafal matan tapi tidak belajar dari seorang guru ya, ini kurang. Menghafal dan juga mempelajari hafalan tersebut dari seorang guru. Nah, seorang guru yang memberikan faedah ini harus yattasifu bihadainil wasfaini. Memiliki sifat dengan dua sifat. Ya. Awwaluha wa awwaluha al-ifadatu. Sifat yang pertama adalah al-ifadah. Guru tersebut harus bisa memberi faedah. Apa itu? Wahyal ahliyatu fil ilmi, kemampuan penguasaan di dalam ilmu. Di antaranya fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi. Guru tersebut termasuk di antara orang yang dikenal dengan menuntut ilmu. Ya. Jadi berguru kepada seorang guru yang dulunya memang pernah menuntut ilmu. Diketahui jelas, oh dia dulu pernah belajar dengan, yaitu misalnya syekh atau belajar dengan ustadz, ya. Nah, wa talaqihi, dan juga talaqi, mengambil ilmu tersebut dari gurunya. Guru tersebut, hatta adraka, hingga ia menjumpai ilmu itu. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi, hingga jadilah ia, syekh tersebut, guru tersebut memiliki keahlian yang kuat di dalamnya. Nah, jadi ini kriteria atau sifat yang pertama dari seorang guru. Harus punya keahlian, harus punya ilmu. Taunya dari mana? Ya, guru tersebut dikenal sebagai seorang penuntut ilmu. Guru tersebut pernah belajar ilmu. Ini mengisyaratkan kepada kita harus selektif dalam memilih guru. Ya, belajar kepada seorang, tapi kita nggak tahu orang tersebut dikenal sebagai penuntut ilmu dulunya. Nah, ini harus tahu. Jadi paling tidak kita tahu riwayatnya. Ya, ustadz itu dulu belajar sama siapa, dulu ngajinya di mana. Ya, dulu dia thalabul ilmu itu dengan gurunya siapa. Nah, ini. Taib. Kemudian wal aslu fi hada, al asl, dasar dalam masalah ini, dalil dalam masalah ini, kalau orang guru harus sifat yang pertama ini, malakawiyah, al ahliyah, ma akhrajahu Abu Dawud, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud fi sunanihi, di dalam sunannya, bi isnadin qawiyyin, dengan sanad yang kuat, ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'un, kalian mendengar. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Ya, mendengar dari siapa? Mendengar dari Rasulullah.
tasma'un, kalian semua mendengar. Wa yusma'u minkum, dan nanti akan didengar dari kalian. Ya. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan nanti apa yang kalian dengar tersebut juga akan didengar dari orang-orang yang mendengar dari kalian. Perhatikan ya. Hadis Rasulullah ini menjadi dasar adanya silsilah pengambilan ilmu. Ya. Tasma'una, kalian akan mendengar ilmu dariku, dari Rasulullah, sehingga ilmu itu akan didengar dari kalian. Setelah kalian dengar dari saya, nanti ilmu yang kalian dengar itu akan didengar pula oleh orang lain. Dan ilmu yang didengar oleh orang lain, tabi'in, ya, itu juga akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Ini silsilah ilmu. Ya, silsilah pengambilan ilmu. Nah, jadi ini isyarat kalau ilmu itu harus jelas mengambil dari mana. Nah, wal ibratu, maka yang dijadikan pelajaran bi umumil khitab adalah umumnya pembicaraan. Pembicaraan ini tentang apa? Silsilah pengambilan ilmu secara umum tentang itu. La bi khususil mukhatabi, tidak dengan kekhususan mukhatab. Mukhatab di sini siapa? Para sahabat yang diajak bicara Rasulullah, sahabat. Tapi bukan membatasi hanya itu saja. Bukan hanya Rasulullah, sahabat, tabi'in. Bukan hanya 3 itu saja. Tapi apa? Terus menerus. Yang namanya ilmu itu akan didengar dari sumber awal, kemudian akan didengar oleh pendengarnya, kemudian akan didengar lagi oleh pendengar-pendengarnya. Nah itu. Itulah yang dimaksud dengan bi umumil khitab la bi khususil mukhatab. Fala yazalu min ma'alimil ilmi, maka senantiasa di antara simbol ilmu itu fi hadhil ummah, di dalam umat ini, an ya'khudahul khalifu anis salifi, yaitu generasi yang setelahnya mengambil dari generasi sebelumnya. Nah, ya sampai pun kita, ya kalau kita menguraikan pendapat sedangkan kita ini bukan seorang ahli ijtihad, ya paling tidak kita menyebutkan siapa salaf kita dalam masalah ini. Oh, saya mengikuti pendapatnya Syekh Fulan. Nah, ini jelas. Ya, jadi ilmu itu diambil dari orang sebelum kita. Ini sifat yang pertama ya. Jadi seorang guru yang bisa dijadikan pijakan untuk menempuh jalur ilmu harus dia punya keahlian, dan keahlian itu harus jelas. Silsilah pengambilan ilmunya harus jelas. Nah, apakah cukup orang itu harus dikenal sebagai seorang alim? Tidak cukup. Ammal wasfutsani, adapun sifat yang kedua, fahuwan nasihatu, maka seorang guru itu harus memiliki kriteria nasihat. Wa tajma'u ma'naini itsnaini, dan nasihat ini harus terkumpul 2 makna. Ahaduhuma, yang pertama, salahiyatu syekhi lil iktida'i bihi, syekh itu adalah orang yang saleh atau orang yang sesuai kriterianya untuk diteladani. Ya, salahiyah. Ya. Saya itu orang yang saleh, yang baik, sehingga bisa untuk diteladani. Wal ihtida'u bihadihi, dan juga bisa diambil petunjuknya. Wa dallihi wa samtihi, ya, sama petunjuknya dan juga samtihi, dan akhlaknya, jalannya. Nah, ini sifat yang pertama. Sifat dari seorang syekh yang disebut sebagai nasihah adalah syekh itu yang bisa diteladani. Jadi kalau ada orang yang berilmu, dia punya kemampuan apa tadi yang pertama, ifadah, tapi dia ternyata tidak cocok atau dia tidak memiliki kriteria diteladani, ya ternyata dia memiliki ilmu tapi nggak diamalkan, misalnya dia cuman tahu mengajarkan tapi tidak mencontohkan. Nah, ini berarti nggak punya salahiyatu al-iqtida. Nah, yang kedua, wal akhar ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim, yaitu dia mengenal cara-cara, metode-metode untuk mengajarkan. Bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim,
Dia bisa baik di dalam mengajarkan orang yang belajar. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu. Dan dia juga mengetahui apa yang maslahat baginya, bagi pelajar tersebut, dan apa yang memberikan madarat baginya. Wafqa atau wifqat tarbiyatil ilmiyah, sesuai dengan pendidikan ilmiah. Allati dzakaraha Asy-Syatibi fil Muwafaqat, yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Wallahu alam, ana tidak tahu apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, namun yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin insyaallah jelas, ya. Yang kedua ini harus memenuhi kriteria mengetahui cara mengajar, itu intinya. Nah, jadi bisa kita simpulkan apa? Ya, orang yang akan kita ambil ilmunya setelah kita menghafal apa tadi? Matan, ya. Kalau kita mau menempuh jalur ilmu yang benar, menghafal dan belajar dengan guru. Itu kesimpulannya. Menghafal dan belajar dengan guru. Menghafal, hafalan, matan, jelas. Nah, belajar dengan guru ini harus terpenuhi dua sifat. Dia punya keahlian dan dia seorang yang menasehati. Keahlian bisa kita dapatkan dari apa? Jalur belajarnya. Oh, dia memang mumpuni karena dia belajar dengan guru yang terpercaya dan dia dikenal sebagai orang yang mengetahui masalah tersebut. Nah, ini ahliyah. Yang kedua, guru itu harus memiliki kriteria nasihat. Dan nasihat ini ada dua. Nasihat ada dua. Yang pertama, guru ini guru yang salahiyatul lil iqtida, guru yang salahiyah itu pasnya pas, punya salahiyah. Kalau kita proyek itu best-for. Nah, itu terbaik baik belum salahiyah itu ya itu intinya layak, ya mungkin layak untuk diteladani. Nah, gitu aja. Kelayakan. Nah, catat aja nanti gak bingung-bingung nyari ibarah yang pas. Nah, layak dipakai sebelum kan pas ya. Nah, jadi guru yang memiliki kriteria nasihat ini harus punya dua makna. Yang pertama, dia memiliki kelayakan untuk diteladani. Jadi bukan hanya sekedar punya keahlian. Keahlian itu ilmu, ya. Tapi juga dia harus punya kelayakan untuk diteladani. Ya, waduh, guru ini kok ngene rek. Hafalannya sih akeh. Ya, hafalannya banyak. Ilmunya Masya Allah, tapi perbuatannya naudzubillah. Tapi kelakuannya memalukan. Ya, tidak menjaga muru'ah. Tidak menjaga kehormatan. Nah, ini. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'rifatuhu bi thara'iqit ta'lim. Dia juga harus tahu cara ngajar. Ada guru yang mungkin ya hafalannya Masya Allah. Dia dikenal sebagai seorang yang memiliki ahlian, faham, dan dia juga memiliki akhlak yang baik, layak untuk diteladani. Dia mengamalkan ilmunya, tapi dia kurang mahir di dalam mengajar. Jadi ilmunya itu dia miliki sendiri, tapi ketika dia mengungkapkan, muridnya nggak mudeng. Ya, jadi kalau bicara atau metode pengajarannya kurang kurang bisa diterima. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, ada sisi kekurangan dari guru tersebut. Ya, jadi guru yang ideal yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Syekh ini. Ya, jelas ya. Nah, jadi kriteria yang kedua, an-nasihat, itu terkumpul padanya dua makna, layak untuk diteladani dan faham cara mengajar. Itu intinya. Ya, dan faham cara mengajar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Inilah penjelasan dari Al-Maqidul Khamis. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya, Al-Maqidus Sadis. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.